Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dilatasi. Untuk penjelasannya, simak terus videonya ya. Saya Cici Nurlatika. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dilatasi. Jadi, transformasi yang membuat bentuk bangun geometri mengalami perubahan, baik itu memperkecil atau memperbesar tanpa adanya perubahan pada bentuk asli bangunan. Jadi, menyesuaikan dengan dilatasinya bisa memperbesar 2 kali lipat atau 3 kali lipat dan seterusnya. Suatu dilatasi akan menciptakan bayangan yang lebih besar atau memperbesar dan bayangan yang lebih kecil atau pengecilan. Terus saya Rizky Nugraha, saya akan menjelaskan faktor-faktor dilatasi. Faktor pengaruhi sebagai faktor yang menentukan letak dan ukuran hasil dilatasi. Bagaimana hubungan antara dilatasi dengan faktor pengaruhi? Yang pertama, faktor pengaruhi lebih besar dari 1, K lebih dari 1, akan menghasilkan ukuran objek yang semakin besar dan searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Yang kedua, faktor pengaruhi sama dengan 1, K sama dengan 1, ukuran atau posisi objek tidak berubah. Yang ketiga, faktor pengaruhi antara 0 dan 1. 0 lebih kecil dari K lebih kecil dari 1, menghasilkan ukuran objek yang kecil dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Yang keempat, faktor pengaruhi antara -1 dan 0. -1 lebih kecil dari K lebih kecil dari 0, membuat ukuran objek mengecil dengan orang yang berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Lalu selanjutnya, faktor pengaruhi sama dengan -1, K sama dengan -1. Ukuran objek tidak berubah tetapi arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Faktor pengaruhi lebih kecil dari -1, K lebih kecil dari -1, membuat ukuran objek membesar dengan arah yang berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Yang terakhir, pembesaran, pengecilan, dan posisi bangun dilatasi ditentukan oleh nilai K. Bangun dan ukuran sudut akan selalu sama dan meletakkan garis. Sedangkan letak bayangan ditentukan oleh titik pusat dilatasi yang terletak pada 0,0 atau di tempat lain. Perkenalkan, nama saya Ega Januar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dilatasi. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Secara umum, dilatasi titik A terhadap titik pusat 0,0 bisa dijelaskan dengan A, X, Y. Dilatasi 0, skala menjadi A aksen, X, Y aksen. Bentuk penjelasan di atas menjelaskan jika titik A yang berkoordinat X, Y mengalami dilatasi terhadap titik pusat 0,0 yang dipengaruhi faktor pengaruhi dan membuat titik A aksen yang berkoordinat X aksen, Y aksen. Selanjutnya, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Jika titik A mengalami dilatasi terhadap titik pusat A, B dengan faktor pengaruhi skala, sehingga secara matematis dapat dijelaskan sebagai berikut. A aksen, X aksen, Y dilatasi A, B, skala menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Dilatasi. Perkenalkan, saya Nazla Fitriani Asyira. Di sini saya akan membahas contoh soal pada nomor yang pertama. Karena tadi di kelas mengalami beberapa kendala, akhirnya saya membuat lagi melalui video. Oke. Pertanyaan nomor 1, garis G sama dengan X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Didilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Oke, mari kita jawab. Nah, dimulai dengan X dan Y itu merupakan titik koordinat. Jadi kita buat rumusnya terlebih dahulu. X kita turunkan dan Y juga. Didilatasi terhadap titik pusat 0,0
dan skala. Nah, skala itu diberi lambang K. Nah, di sini kita turunkan K. Di sini X-nya kita pindahkan. Yang ini juga sama, K diturunkan, yang Y dipindahkan ke kanan. Kemudian di bawahnya kita tulis ulang, X, Y didilatasi dengan titik pusat 0,0 dan dengan skala. Skalanya di sini tuh 2 ya. Jadi kita tulis 2 di sini. Maka yang ini juga sama kayak ditulis ulang, tetapi dari hasil yang telah kita dapat yang 0,2 ini, jadi K-nya itu kan skala, skalanya itu yang ini, skalanya 2, jadi kita tulis 2, yang X kita turunkan ke bawah jadi 2X, ini juga sama, K-nya 2, skalanya, Y-nya kita turunkan, diperoleh hasilnya ini. Kemudian kita perlu mencari hasil dilatasi dari garis G. Nah, untuk mencarinya kita memerlukan si koordinat ini yang X dan Y diubah menjadi aksen. Yang ini merupakan X aksen, kalau yang ini merupakan Y. Nah, kita turunkan si X-nya terlebih dahulu, maka menjadi X aksen sama dengan, kita pakai yang ini ya, X aksen sama dengan 2X. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi 2, maka hasilnya X sama dengan setengah X aksen. Yang Y juga sama ya, Y aksen sama dengan yang ini ya, Y aksen sama dengan 2Y. Di kedua ruas kita bagi 2, maka hasilnya Y sama dengan setengah Y aksen. Kemudian hasil dilatasi dari garis G, yakni karena ini masih dalam bentuk aksen, maka kita menjawabnya juga dalam bentuk aksen. Kita tulis G aksen sama dengan, dari sini kan X, tapi karena kita memakai yang X aksen, maka kita mengambil hasil dari yang ini. Jadi kita tulis setengah X aksen. Ini ditambah 2. Di sini kan 2Y. 2Y itu sama dengan 2 dikali Y. Kita tulis 2-nya, yang Y kan dikali. Kita memakai hasil dari Y aksen. Kita pakai dalam kurung setengah Y aksen. Tutup kurung. Di sini mengikuti soal min 4 sama dengan 0. Ataupun bisa dalam bentuk setengah X aksen ditambah Y aksen dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas ini kita dikalikan 2, maka akan didapat hasil X aksen ditambah 2Y dikurang 2Y aksen dikurang 8 sama dengan 0. Maka hasil yang didapat jika tidak memakai aksen, yakni X ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Bestia. Saya akan menjelaskan bagian soal nomor 2 dan 3. Yaitu soalnya bayangan titik T dengan titik koordinat min 2,1 dilatasi pada pusat min 5,3 dengan faktor skala 4 adalah. Sebelum menjawab, kita akan masuk dulu ke konsepnya. Di mana konsep dilatasi, jika ada suatu titik, kita anggap titik C dengan koordinat X, Y akan didilatasi dengan titik P dengan koordinat A, B dengan skala K, maka akan menghasilkan bayangan C aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, di mana X aksennya itu sama dengan K dikali X min A ditambah A. Sedangkan Y aksennya sama dengan K dikali Y min B ditambah B. Nah,
Itu untuk konsep dilatasi. Nah, berdasarkan konsep ini, mari kita menjawab soal nomor 2. Kita masukkan soal nomor 2 ke konsep ini, yaitu titik T dengan koordinat min 2,1 didilatasi oleh titik min 5, min 3 dengan faktor skalanya 4, maka akan menjadi T aksen. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk mencari X aksen dan Y aksen dari T aksen ini dengan cara ini. Kita langsung saja kita masukkan X aksen sama dengan K. K-nya itu adalah 4. 4 dikali X, yang dimana X-nya itu adalah min 2. Min 2 dikurangi A. A-nya itu adalah min 5. Dikurangi min 5 ditambah A lagi, yaitu min 5, sama dengan 4 dikali min 2 dikurangi min 3, 3 dikurangi 5 sama dengan 7. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan K, yaitu 4 dikali Y. Y-nya itu adalah 1 dikurangi B. B-nya itu adalah min 3 ditambah B min 3 lagi, menjadi 4 dikali 1 dikurangi min 4, yaitu maksudnya 4 dikurangi 3 sama dengan 13. Nah, X aksen telah ditemukan, yaitu 7, dan Y aksen itu adalah 13. Nah, berdasarkan hasil ini berarti T aksen koordinatnya adalah 7,13. Nah, berdasarkan hasil yang sudah kita dapat, berarti T dengan koordinat min 2,1 didilatasi dengan titik pusat min 5, min 3 dengan faktor skala 4 akan menghasilkan bayangan yang berbentuk T aksen dengan koordinat 7,13. Nah, itu dia untuk pembahasan soal nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 3, yaitu proses dilatasi titik dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0 ditunjukkan oleh. Nah, sebelum menjawab soal ini, kalian harus melihat gambarnya terlebih dahulu. Ada pada bagian sebelum video pembahasan ini. Nah, pertama-tama jika kalian melihat suatu titik dengan dilatasi oleh titik pusat 0,0 dengan skala K, maka akan menghasilkan T aksen dengan X aksen sama dengan K kali X, dan Y aksennya sama dengan K kali Y. Nah, maka untuk mengetahui K-nya, yaitu dengan cara K sama dengan X aksen dibagi X. Nah, setelah itu kita akan melihat titik A dan A aksennya terlebih dahulu, yaitu A dan A aksen K-nya sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Selanjutnya kita ada titik B dan B aksen. K-nya adalah sama dengan 2/1 sama dengan 2. Kita lanjut titik C dan C aksen. K sama dengan min 1/2
per min 2 sama dengan setengah. Selanjutnya kita ke titik D dan D aksen. K sama dengan min 6 per min 2 sama dengan 3. Yang terakhir ada E dan E aksen. K-nya sama dengan min 1 per min 3 sama dengan 1/3. Nah, berdasarkan hasil yang kita peroleh, faktor skala 2 yang ada dari hasil yang kita peroleh adalah titik A dan titik B. Nah, itu dia untuk pembahasan nomor 3. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.